Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi stoikiometri, di mana pada pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana ada dua bagian. Pertemuan sebelumnya bagian 1 dan sekarang adalah lanjutan, sehingga dikatakan bagian 2. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini itu ada poin 4, 5, dan 6. Mahasiswa dapat memahami pengertian dan perhitungan dalam konsep stoikiometri dalam poin 4, 5, dan 6 ini. Pokok bahasan pada pertemuan ini ada membahas stoikiometri senyawa berupa rumus empiris dan rumus molekul dan kadar dalam campuran. Kemudian kita juga belajar tentang stoikiometri reaksi, koefisien reaksi, hukum-hukum kimia. Stoikiometri senyawa. Untuk mempelajari stoikiometri senyawa, itu kita dibagi menjadi dua, mempelajari rumus empiris dan rumus molekul, kemudian juga mempelajari kadar dalam campuran. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang stoikiometri senyawa ini, maka mari kita simak video tentang stoikiometri senyawa berikut. Pada stoikiometri senyawa, kita akan membahas dua materi ya. Untuk materi yang pertama yaitu rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Rumus empiris atau RE adalah perbandingan mol yang paling sederhana dari unsur-unsur penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul atau RM adalah perbandingan mol yang sebenarnya dari unsur-unsur penyusun senyawa. Sebagai contoh, glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6, di mana perbandingan mol C dibanding mol H dibanding mol O adalah 6 banding 12 dibanding 6. Nilai tersebut dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 6 ya guys, sehingga perbandingannya menjadi 1 banding 2 dibanding 1. Dari nilai tersebut, kita bisa menentukan rumus empiris dari glukosa, yaitu CH2O. Berdasarkan contoh tersebut, kita bisa menentukan hubungan antara rumus molekul dengan rumus empiris, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Untuk N itu merupakan faktor pengalinya ya guys, sedangkan Rm dan Re itu merupakan MR dari senyawa. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke guys, berikut ini merupakan contoh soal penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Terdapat suatu senyawa organik yang tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Lalu diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Jika MR senyawa organik tersebut sama dengan 90, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa organik tersebut. Berdasarkan soal, kita bisa mengetahui yang pertama, yaitu persen karbon sama dengan 40%, persen hidrogen sama dengan 6,6%, dan persen oksigen adalah sisanya. Nah, ingat ya guys, total unsur-unsur penyusun senyawa jika dijumlahkan sama dengan 100%. Oleh karena itu, untuk mencari persen oksigen, 100% dikurang 40% dikurang 6,6%. Hasilnya yaitu 53,4%. Selanjutnya diketahui MR dari senyawa organik tersebut sama dengan 90. Pertanyaannya, kita disuruh menentukan rumus empiris dari senyawa organik tersebut dan rumus molekul dari senyawa tersebut. Oke, cara pertama kita harus menentukan rumus empirisnya terlebih dahulu, di mana kita bisa menggunakan perbandingan mol dari penyusun senyawa organik tersebut. Oleh karena itu, kita bisa membandingkan mol dari unsur C dibanding mol unsur H dibanding mol
unsur O. Nah, untuk mencari mol masing-masing unsur, kita menggunakan rumus massa unsur tersebut dibagi dengan AR unsur tersebut ya guys. Oke, berarti massa karbon dibagi dengan AR karbon dibandingkan dengan massa hidrogen dibagi dengan AR hidrogen dibanding dengan massa oksigen dibagi AR oksigen. Untuk massa karbon, kita bisa menggunakan persen dari karbon yang diketahui di dalam soal ya guys. Kita anggap massa senyawa organik tersebut sama dengan 100 gram. Sehingga untuk mencari massa karbon, 40% dikali 100 gram. Hasilnya massa karbon yaitu 40 gram. Lalu dibagi dengan AR karbon, diketahui dalam soal yaitu 12. Dibandingkan dengan massa hidrogen yaitu 6,6% dikali dengan 100 gram, hasilnya tetap sama yaitu 6,6 dibagi dengan ARH diketahui di dalam soal yaitu 1, lalu dibandingkan dengan massa oksigen yaitu 53,4% dikali 100 gram, hasilnya juga sama 53,4 gram dibagi dengan AR oksigen diketahui 16. Diperoleh mol karbon yaitu 3,33 dibanding 6,6 dibanding dengan 3,3. Sehingga bisa kita sederhanakan perbandingannya yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga rumus empiris senyawa organik tersebut yaitu CH2O. Karena perbandingan yang diperoleh tadi C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Selanjutnya, untuk mencari rumus molekul, yaitu rumus empiris dikali dengan N, di mana N merupakan faktor pengalinya ya guys. Nah, untuk mencari N-nya, kita bisa menggunakan MR dari rumus molekul dan MR dari rumus empiris. Untuk MR rumus molekul diketahui di dalam soal yaitu 90. Nah, untuk mencari MR dari rumus empiris, kita bisa hitung dari total ARC ditambah ARH dikali 2 ditambah ARO ya guys. Hasilnya yaitu 30. Lalu kita masukkan angkanya sini, kemudian dikalikan dengan N, sehingga N-nya yaitu 3. Nah, jika N-nya sudah ketemu, berarti rumus molekul dari senyawa organik tersebut yaitu CH2O dikalikan dengan 3. Sehingga rumus molekulnya diperoleh C3H6O3. Oke guys, cukup mudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, berikut ini merupakan variasi soal lain pada penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Pada pembakaran sempurna 29,6 gram suatu senyawa karbon, yaitu CXHYOZ, dihasilkan 70,4 gram CO2 dan 36 gram uap air. Berat 2,5 liter senyawa karbon tersebut dalam keadaan gas yaitu 7,4 gram, dan pada P dan T yang sama, 1 liter gas oksigen beratnya 1,28 gram. Tentukan rumus kimia senyawa karbon tersebut jika diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1. Oke guys, langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaan reaksi yang terjadi. Diketahui di soal senyawa karbon dibakar sempurna. Artinya, CXHYOZ direaksikan dengan O2. Kenapa? Karena pembakaran sempurna melibatkan gas O2 ya guys. Selanjutnya dihasilkan gas CO2 dan uap air yang memiliki rumus kimia H2O. Lalu kita tulis yang diketahui di dalam soal. Senyawa karbon memiliki massa 29,6 gram, CO2 memiliki massa 70,4 gram, dan H2O memiliki massa 36 gram. Senyawa karbon tersebut diukur pada P dan T yang sama dengan gas oksigen.
Nah, kita ingat kembali mengenai konsep mol. Jika ada dua gas yang diukur pada P dan T yang sama atau tekanan dan suhu yang sama, maka berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Di mana untuk keadaan gas 1 kita misalkan yaitu senyawa karbon dan keadaan 2 kita misalkan gas O2. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya yaitu N atau mol CXHYOZ dibagi dengan volume CXHYOZ sama dengan mol gas O2 dibagi dengan volume gas O2. Kita cari mol dari CXHYOZ. Untuk mol dapat dicari menggunakan rumus massa karena di soal diketahui massa senyawa karbon yaitu 7,4 gram. Artinya massa dibagi dengan mR berarti 7,4 gram dibagi dengan mR-nya. Karena mR dari senyawa karbon tersebut belum diketahui atau itulah yang akan kita cari, kita tulis saja mR. Lalu dibagi dengan volume dari CXHYOZ diketahui 2,5 liter. Selanjutnya untuk mencari mol dari oksigen juga sama, caranya massa dibagi dengan mR, di mana di soal diketahui massa oksigen yaitu 1,28 gram dibagi dengan mR oksigen yaitu 32. Lalu dibagi dengan volume oksigen diketahui di soal sebesar 1 liter. Sehingga kita bisa menentukan mR dari CXHYOZ bernilai 74. Langkah selanjutnya, untuk menentukan rumus kimia, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus empirisnya ya guys. Dimana untuk mencari rumus empiris, kita menggunakan perbandingan mol dari unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, kita lihat senyawanya. Senyawa karbon tersusun atas unsur C, unsur H, dan unsur O. Sehingga mol yang akan kita bandingkan di sini adalah mol dari unsur C dibanding mol unsur H dibanding mol unsur O. Untuk mencari mol masing-masing unsur, kita harus tahu dulu massa dari masing-masing unsur tersebut. Karena di soal belum diketahui massa dari unsur C, massa unsur H, dan massa unsur O, maka kita bisa mencari massa unsur C terlebih dahulu menggunakan rumus massa C sama dengan AR dari C dikali jumlah C dalam senyawa dibagi MR senyawanya yaitu CO2 dikali dengan massa CO2. Kita masukkan angka-angkanya. ARC itu 12 dikali jumlah C dalam senyawa itu ada 1 dibagi dengan MR CO2 yaitu 44 dikali dengan massa CO2 diketahui tadi 70,4 gram. Sehingga diperoleh massa C yaitu 19,2 gram. Selanjutnya, kita mencari massa unsur H dalam senyawa H2O. Rumusnya juga sama, yaitu AR dari unsur H dikalikan dengan jumlah unsur H dalam senyawa dibagi dengan MR dari senyawa yaitu H2O dikali massa H2O. Oke, kita masukkan angka-angkanya. ARH yaitu 1 dikali jumlah H dalam senyawa H2O itu sebanyak 2 dibagi dengan MrH2O yaitu 18 dikali dengan massa H2O diketahui 36 gram. Sehingga diperoleh massa H yaitu 4 gram. Selanjutnya untuk mencari massa O, kita dapat mencarinya dari massa CXHYOZ sama dengan massa C ditambah massa H ditambah massa O. Massa CXHYOZ diketahui di dalam soal yaitu 29,6 gram. Massa C yang kita cari tadi yaitu 19,2 gram ditambah massa H 4 gram dan massa O yang akan kita cari. Sehingga diperoleh massa oksigen sebesar 6,4 gram.
Selanjutnya, massa dari masing-masing unsur sudah diketahui. Kita bisa mencari rumus empirisnya, yaitu mol dari C dibanding mol dari H dibanding mol dari O. Untuk mol dari C diperoleh dari massa dari C dibagi dengan ARC ya guys. Massa C kita sudah temukan tadi 19,2 dibagi dengan ARC yaitu 12 dibanding dengan massa hidrogen yang kita cari tadi ada 4 gram dibagi dengan AR hidrogen yaitu 1 dibanding dengan massa dari oksigen yaitu 6,4 gram dibagi dengan AR oksigen yaitu 16. Hasilnya yaitu 1,6 dibanding 4 dibanding 0,4. Supaya jadi bulatan dan sederhana, kita bagi semuanya dengan angka yang paling kecil yaitu 0,4. Sehingga diperoleh perbandingannya yaitu 4 dibanding 10 dibanding 1. Kita bisa memperoleh rumus empirisnya yaitu C4H10O1. Nah, setelah kita menemukan rumus empiris, baru kita bisa menentukan rumus molekul, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Untuk rumus molekul dan rumus empiris itu sendiri merupakan MR ya guys. Nah, untuk MR dari rumus molekul, kita dapat memperolehnya dari yang kita kerjakan di awal, yaitu bernilai 74 ya guys. Di 74 sama dengan MR dari rumus empiris, kita cari dulu MR-nya. Dari C4H10O diperoleh hasilnya 74 juga. Oke, kita masukkan angkanya berarti 74 dikali dengan N, sehingga N-nya sama dengan 1. Karena faktor pengalinya atau N-nya itu juga sama dengan 1, artinya rumus molekul sama dengan rumus empiris ya guys. Berarti rumus molekulnya adalah C4H10O. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang kadar dalam campuran. Yang pertama, kita akan mempelajari kadar unsur dalam senyawa. Misal, senyawa CO2 terurai menjadi atom C ditambah dengan 2 atom O. Kita ingat kembali tentang hipotesis Avogadro yang menyebutkan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Sehingga mol dari CO2 dibanding dengan mol O sama dengan 1/2. Kita bisa menggunakan rumus massa dibagi dengan AR atau MR ya guys. Sehingga massa CO2 per MR CO2 dibagi dengan massa O per ARO sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita bisa mencari massa O sama dengan 2 dikali ARO dikali massa CO2 dibagi dengan MR CO2. Maka, untuk mencari massa unsur, rumusnya adalah massa unsur A sama dengan jumlah unsur A dikali AR unsur A per MR senyawa dikali massa senyawa. Dan untuk mencari kadar unsur A, maka persen unsur A sama dengan massa unsur A per massa senyawa dikali 100%. Selanjutnya, kita akan mempelajari kadar senyawa dalam campuran, di mana rumusnya adalah persen kadar sama dengan massa senyawa per massa campuran dikali 100%. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan kadar besi dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 80 gram jika diketahui ArFe sama dengan 56 dan ArO sama dengan 16. Berdasarkan soal tersebut, berarti kita bisa menuliskan yang diketahui yaitu massa senyawanya di sini adalah Fe2O3 sebanyak 80 gram. Lalu diketahui ada AR Fe sama dengan 56 dan ARO sama dengan 16. Selanjutnya yang ditanyakan di dalam soal yaitu kadar besi dalam Fe2O3. Oke, berarti ditanyakan persen Fe di dalam Fe2O3. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk menentukan kadar besi atau kadar Fe, langkah pertama kita bisa menentukan melalui massa Fe dalam Fe2O3.
O3. Di mana untuk mencari massa Fe sama dengan ArFe dikali dengan jumlah Fe di dalam Fe2O3 dibagi dengan MrFe2O3 dikali dengan massa Fe2O3. Oke, karena kita sudah tahu rumusnya, tinggal kita masukkan angkanya. Massa Fe yang kita cari sama dengan ArFe yaitu 56 dikali dengan jumlah Fe di dalam Fe2O3 sebanyak 2 ya guys. Tinggal dilihat senyawa Fe2O3 ada Fe sebanyak 2, berarti dikalikan dengan 2. Lalu dibagi dengan MrFe2O3. Sebelumnya kita hitung dulu Fe2O3 itu. Totalnya sama dengan 160. Lalu dikalikan dengan massa Fe2O3 tadi diketahui 80 gram. Sehingga kita bisa eliminasi angka-angkanya. Ini 160 dibagi 80 berarti sini 2. Lalu 2 dengan 2 dicoret. Sehingga hasilnya yang diperoleh yaitu 56 gram. Selanjutnya, untuk mencari kadar besi atau persen besi di dalam Fe2O3, rumusnya yaitu persen Fe sama dengan massa Fe dibagi dengan massa Fe2O3 dikali 100%. Lalu kita masukkan angkanya yang diketahui. Massa Fe yang kita hitung tadi sebanyak 56 gram dibagi dengan massa Fe2O3, dalam soal diketahui 80 gram dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 70%. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, berikut ini merupakan contoh soal pada penentuan kadar senyawa dalam campuran. Suatu cuplikan yang mengandung pirit atau FeS seberat 88 gram bereaksi dengan HCl sehingga menghasilkan FeCl2 dan gas H2S. Jika dihasilkan produk berupa 15 liter gas H2S yang diukur pada P dan T yang sama dengan 2,5 liter gas N2 bermassa 3,5 gram, berapakah kadar FeS dalam cuplikan tersebut? Diketahui ARN sama dengan 14, Fe sama dengan 56, dan S sama dengan 32. Oke, kita tulis dulu. Reaksi yang terjadi yaitu pirit yang memiliki rumus kimia FeS bereaksi dengan HCl menghasilkan FeCl2 dan H2S. Selanjutnya, jangan lupa setiap kita menuliskan persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Oke, pertama kita menyetarakan unsur logamnya yaitu Fe. Sebelum reaksi ada 1 dan setelah reaksi ada 1, artinya sudah setara. Selanjutnya untuk non logam yaitu ada S di sebelah kiri atau sebelum reaksi ada 1 dan di sebelah kanan atau setelah reaksi ada 1, artinya sudah setara. Non logam yang kedua yaitu Cl, sebelum reaksi ada 1 dan setelah reaksi ada 2. Nah, berarti belum setara ya guys. Untuk yang kekurangan kita beri koefisien 2 di depannya. Selanjutnya kita setarakan untuk unsur hidrogen. Sebelum reaksi ada 2 dan setelah reaksi juga sudah ada 2, artinya sudah setara. Selanjutnya, di soal diketahui gas H2S diukur pada P dan T yang sama dengan gas N2. Itu artinya, jika ada perbandingan dua gas yang diukur pada P dan T yang sama, atau tekanan dan suhu yang sama, maka berlaku rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, kita misalkan untuk keadaan gas 1 yaitu H2S dan keadaan gas 2 yaitu N2. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya menjadi NH2S atau mol H2S dibagi dengan volume H2S sama dengan mol dari N2 dibagi dengan volume N2. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Untuk mol H2S itu tidak diketahui sehingga kita tuliskan saja NH2S. Kemudian volume H2S di soal diketahui 15 liter.
Kemudian untuk mol dari N2 diketahui massa yaitu 3,5 gram, sehingga untuk mencari mol jika diketahui massa, maka massa dibagi dengan mR-nya ya guys. Sehingga mol N2 yaitu 3,5 gram dibagi dengan mR dari N2 yaitu 28, lalu dibagi dengan volume N2 yaitu 2,5 liter. Sehingga diperoleh mol dari H2S sama dengan 0,75 mol. Selanjutnya, kita masukkan nilai mol H2S ke dalam persamaan reaksi. Oke, kita tulis di sini 0,75 mol. Kemudian kita cari untuk mol FeS. Kenapa kita mencari mol FeS? Karena yang ditanyakan di soal yaitu adalah kadar FeS. Sehingga kita mencari mol dari FeS, di mana untuk mencari mol FeS, kita bisa menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita lihat koefisien dari H2S dan koefisien dari FeS. Koefisiennya sama-sama 1 ya guys. Karena koefisiennya sama-sama 1, sehingga mol dari FeS yaitu 0,75 mol. Jadi sama dengan mol H2S. Selanjutnya, setelah kita menemukan mol dari FeS, kita bisa mencari massa dari FeS ya guys. Dimana untuk mencari massa FeS, yaitu mol dikali dengan mR dari FeS. Oke, untuk mol dari FeS diketahui 0,75 mol dikali dengan mR FeS, yaitu 88. Sehingga diperoleh massa FeS yaitu 66 gram. Selanjutnya kita bisa mencari kadar FeS dalam cuplikan. Rumusnya yaitu persen FeS sama dengan massa dari FeS dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Kita masukkan angkanya. Massa FeS kita peroleh 66 gram dibagi dengan massa cuplikan diketahui dalam soal yaitu 88 gram dikali 100%. Hasilnya yaitu 75%. Oke guys, cukup mudah dipahami ya penjelasannya. Koefisien reaksi. Apa itu koefisien reaksi? Jadi koefisien reaksi itu adalah perbandingan mol seluruh zat yang ada pada persamaan reaksi. Baik itu reaksinya di ruas kiri maupun yang ada di ruas kanan. Nah, jika salah satu zat sudah diketahui molnya, maka zat lain pada persamaan reaksi dapat dicari dengan cara membandingkan koefisien. Stoikiometri reaksi. Nah, langkah-langkah dalam stoikiometri reaksi itu ada 3. Nah, kita bisa melihat gambaran stoikiometri reaksi dengan menyimak video stoikiometri reaksi berikut. Soal stoikiometri reaksi bisa kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah umum guys. Nah, langkah-langkah umumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulis reaksi dan setarakan koefisien. Lalu, langkah kedua, kita tentukan mol yang diketahui dari data yang diberikan oleh soal. Dan yang ketiga, kita tentukan atau kita cari mol yang ditanya dari mol yang diketahui dengan perbandingan koefisien. Nah, rumusnya yaitu mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi, langkah-langkah umum ini berlaku untuk semua tipe soal ya guys. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas variasi soal dari stoikiometri reaksi. Yang pertama, hitungan kimia sederhana. Biasanya di tipe soal ini punya ciri khas yaitu hanya satu zat saja yang bisa kita ketahui molnya. Kita langsung lihat contoh soalnya. Logam Fe dapat diperoleh melalui reaksi berikut ini. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2.
Jika diinginkan massa logam Fe yang diperoleh sebesar 280 gram, berapakah massa Fe2O3 yang harus direaksikan? Oke guys, jadi bisa kita lihat dari soal, hanya diketahui satu data yaitu massa logam Fe-nya. Yang ditanyakan yaitu massa Fe2O3. Nah, untuk mencari massa Fe2O3 ini, kita hubungkan ke mol guys. Sesuai langkah umumnya, mari kita buat persamaan reaksinya. Kebetulan di sini sudah setara ya guys. Lalu yang kedua, kita tentukan mol yang diketahui dari massa Fe. Kita bisa cari molnya dengan massa dibagi dengan AR. Sama dengan 280 dibagi dengan 56, kita dapatkan mol logam Fe sebesar 5 mol. Untuk mencari mol Fe2O3, bisa kita gunakan perbandingan koefisien. Nah, tadi rumusnya sudah ada di langkah umum yang ketiga ya, yaitu koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui, berarti 1 koefisien dari Fe2O3 dibagi 2, yaitu koefisien dari Fe, dikali dengan mol yang diketahui, yaitu mol Fe sebesar 5 mol. Jadi, 1/2 dikali 5 mol sama dengan 2,5 mol. Maka, massa Fe2O3 yang direaksikan sebesar mol dikali dengan mR-nya, yaitu 2,5 kali 160, kita dapatkan 400 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, mengenai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas didefinisikan sebagai zat pereaksi atau reaktan yang habis bereaksi. Biasanya, di tipe soal ini memiliki ciri-ciri terdapat 2 atau lebih zat yang bisa kita cari molnya. Jadi, minimal harus 2 zat ya guys. Mari kita langsung lihat contoh soalnya. Direaksikan 0,56 gram padatan CaO dengan 500 ml larutan asam klorida 0,1 m. Tentukan berapa gram massa kalsium klorida yang terbentuk. Oke, pertama-tama mari kita tentukan dulu mol masing-masing ya guys. Yang pertama yaitu mol dari CaO sama dengan massa dibagi dengan mR-nya. 0,56 dibagi dengan 56, kita dapatkan 0,01 mol. Lalu, mol HCl atau asam klorida sama dengan molaritas dikali dengan volumenya, sama dengan 0,1 kali dengan 0,5, kita ubah ke liter ya guys volumenya, sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya, kita tulis persamaan reaksinya. CaO ditambah dengan HCl menjadi CaCl2 plus H2O. Ingat ya guys, harus langsung kita setarakan. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham atau belum mengerti mengenai bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia, teman-teman bisa lihat video kita yang lain mengenai penyetaraan reaksi kimia, atau bisa juga klik link yang ada di atas ini. Oke, karena ini termasuk reaksi yang cukup sederhana, kita bisa setarakan sesuai dengan urutan kation, anion, hidrogen, lalu oksigen, atau logam, non-logam, hidrogen, lalu oksigen. Di sini logamnya yaitu kalsium, di sebelah kiri ada 1, dan di sebelah kanan juga ada 1, berarti sudah setara. Non-logamnya klor, di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2, jadi koefisien HCl-nya kita kali dengan 2. Berikutnya hidrogen, di sebelah kiri ada 2, dan di sebelah kanan juga ada 2. Dan yang terakhir oksigen, di sebelah kiri ada 1, dan di kanan juga 1. Jadi sudah setara ya guys. Mula-mulanya, kita dapatkan tadi mol masing-masing, yaitu CaO sebesar 0,01 mol, HCl 0,05 mol, dan produknya belum ada di awal reaksi ya guys. Kita tentukan siapa yang jadi pereaksi pembatas dengan cara mol mula-mula dibagi dengan koefisien terhadap masing-masing zat ya guys. Jadi untuk CaO 0,01-nya dibagi koefisiennya yaitu 1, kita dapatkan 0,01, dan HCl mol mula-mulanya 0,05,
kita bagi dengan koefisiennya 2, didapatkan 0,025. Nah, hasil bagi yang paling kecil merupakan reaksi pembatas, guys. Jadi di sini CaO menjadi reaksi pembatas. Maka, karena CaO habis bereaksi, di reaksinya juga sebesar 0,01. Mol dari zat yang lain di reaksi bisa kita tentukan menggunakan perbandingan koefisien, guys. Untuk HCl, mol HCl yang bereaksi dengan CaO yaitu 2/1 dikali 0,01 sama dengan 0,02 mol. Untuk CaCl2 yang terbentuk selama reaksi, kita tentukan juga dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya sama, guys, maka pasti molnya sama, yaitu 0,01. H2O juga 0,01. Dan di sisa atau akhir reaksi, CaO-nya tidak bersisa sama sekali, HCl-nya bersisa sebanyak 0,03 mol, dari mol mula-mulanya 0,05, yang bereaksi 0,02, jadi reaksi yang bersisa adalah HCl sebanyak 0,03 mol. Untuk produk, CaCl2-nya terbentuk sebanyak 0,01 mol, dan H2O-nya juga 0,01 mol. Oke, karena kita sudah tahu mol dari kalsium klorida yang terbentuk, kita bisa langsung cari masanya, guys. Maka, massa dari kalsium klorida yang terbentuk sama dengan mol dikali mR-nya, 0,01 dikali dengan 111, kita dapatkan sebesar 1,11 gram CaCl2. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, guys? Kita lanjut yang ketiga, yaitu stoikiometri campuran. Pada tipe soal ini, biasanya terdapat campuran 2 atau lebih zat. Nah, untuk penyelesaiannya, campuran zat tersebut direaksikan secara terpisah. Mari kita lihat contoh soalnya. Pada pembakaran sempurna 31 gram campuran gas metana dan etana, dihasilkan 88 gram CO2. Tentukan susunan campuran gas tersebut. Nah, jadi diketahui terdapat 31 gram gas, terdiri dari CH4 yaitu metana, dan C2H6 yaitu etana. Karena total masanya 31 gram, kita bisa misalkan massa CH4 sebesar X gram, dan massa C2H6 sisanya yaitu 31 dikurang X gram. Karena campuran gasnya dibakar, berarti kita reaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat ya guys, setiap kali kita menuliskan persamaan reaksi, langsung kita setarakan. Yang pertama untuk reaksi pembakaran CH4 dulu. Di sebelah kiri C-nya ada 1 dan di sebelah kanan juga 1. Hidrogen di sebelah kiri ada 4 dan di kanan ada 2. Maka koefisien H2O kita kalikan dengan 2. Lalu oksigen di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan 2 di CO2 ditambah 2 di H2O sehingga totalnya 4. Maka koefisien O2 kita kali dengan 2. Berikutnya untuk C2H6 di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan ada 1, maka koefisien CO2-nya kita kali dengan 2, lalu hidrogennya di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan hidrogennya ada 2, maka koefisien H2O kita kali dengan 3. Untuk oksigennya, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan totalnya ada 7 ya guys. Jadi di sebelah kiri, koefisien O2-nya kita kali dengan 7/2. Kita juga bisa mengubah koefisien pada reaksi pembakaran C2H6 menjadi bilangan yang bulat dengan mengalihkan semua koefisiennya dengan 2, sehingga kita dapatkan koefisien masing-masing 2, 7, 4, dan 6. Selanjutnya, diketahui di soal data massa CO2 guys. Ini berarti massa CO2 total, yaitu massa CO2 dari pembakaran CH4 dan massa CO2 dari pembakaran C2H6. Namun, dalam persamaan reaksi kimia, kita tidak bisa langsung menghubungkan massanya. Jadi, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk mol dulu. Untuk CH4,
masanya kita bagi dengan MR-nya supaya menjadi mol, berarti kita bagi dengan 16 guys. Dan untuk C2H6, kita bagi dengan MR-nya, yaitu 30. Berikutnya, seperti langkah umum yang sudah kita pelajari, kita bisa mencari mol dari CO2 di masing-masing reaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Untuk reaksi pembakaran CH4, karena koefisiennya sama, maka molnya juga sama guys, yaitu X/16. Dan untuk C2H6, di sini perbandingannya 4 dari CO2 dan 2 dari C2H6. Untuk mencari mol CO2-nya, 4/2 dikali dengan mol dari C2H6-nya. Kita dapatkan 31 dikurang X dibagi dengan 15. Selanjutnya, kita hubungkan mol yang sudah kita dapatkan terhadap massa CO2 tadi ya, yang sudah diketahui di soal, di mana massa CO2 sama dengan mol dikali dengan MR, massa CO2-nya dari soal sebanyak 88 gram, sama dengan X/16 ditambah 31 kurang X per 15 dikali dengan MR-nya sebesar 44. Lalu 44-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga kita dapatkan 88/44 sama dengan 15X kurang 16X ditambah 496 dibagi dengan 240. Jadi penyebutnya sudah kita samakan ya. Lalu 88 bagi dengan 44 kita dapatkan nanti 2. Kita kalikan dengan 240 menjadi 480 sama dengan 496 dikurang X. Dan X-nya kita dapatkan sebesar 16 gram. Nah, ini berarti massa dari CH4. Maka, susunan campuran gas tersebut yaitu massa CH4 sebesar 16 gram dan massa C2H6 sebesar 15 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Yang keempat, mengenai hidrat atau kristal. Senyawa hidrat merupakan suatu senyawa yang mengikat sejumlah tertentu molekul air. Jadi, pada saat proses pertumbuhan kristal, terdapat sejumlah tertentu molekul air yang terperangkap. Hal inilah yang mengakibatkan terbentuknya senyawa hidrat tadi. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Jika suatu garam Epson MgSO4xH2O dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius, semua air kristalnya akan menguap. Diketahui setelah memanaskan 2,024 gram sampel garam Epson, didapatkan padatan yang tersisa dengan berat 0,989 gram. Berapa banyak molekul air per satu molekul garam kristal tersebut? Oke, jadi dari soal, kita bisa lihat bahwa MgSO4xH2O dalam wujud padat dipanaskan sehingga air kristalnya menguap. Jadi dihasilkan padatan MgSO4 dan uap H2O. Lalu diketahui massa hidratnya sebesar 2,024 gram dan setelah dipanaskan tersisa sebanyak 0,989 gram, itu adalah massa dari MgSO4 padatannya, sehingga kita bisa dapatkan massa uap airnya yaitu selisih dari 2,024 dengan 0,989 sebesar 1,035 gram. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mencari berapa banyak molekul air atau berapa nilai X dari senyawa hidrat tersebut. Cara pertama yaitu dengan membandingkan garam anhidratnya yaitu MgSO4 dengan mol dari uap air. Jadi mol MgSO4 banding mol H2O, kita dapatkan dari massa masing-masing, yaitu 0,989 per 120 dibandingkan dengan 1,035 dibagi dengan 18. Dihasilkan 0,00824 banding 0,0575, sehingga kita sederhanakan menjadi 1/7. Dan cara kedua, yaitu dengan menentukan MR dari hidrat tersebut. Pertama-tama, kita cari dulu berapa mol MgSO4 padatnya. Jadi,
mol Mg4 sama dengan massa dibagi dengan mR, sama dengan 0,989 per 120, kita dapatkan 0,00824 mol. Dan jika kita lihat di persamaan reaksi, karena koefisien senyawa hidrat dan senyawa MgSO4 sama-sama bernilai 1, berarti mol dari MgSO4 sama dengan mol dari senyawa kristalnya. Selanjutnya, dari mol senyawa kristal tersebut, kita bisa menentukan MR, yaitu 0,00824 sama dengan 2,024 gram dibagi dengan MR-nya. MR ini bisa kita jabarkan, di mana MR kristalnya sama dengan MR dari MgSO4 ditambah dengan X dikali MR air. MR MgSO4-nya sebesar 120 dan MR airnya 18. Jadi bisa kita tuliskan 120 ditambah dengan X18 sama dengan 2,024 dibagi dengan 0,00824. Lalu 120-nya kita pindahkan ke ruas kanan dan kita bagi dengan 18. Kita dapatkan X-nya sama dengan 245,581 kurang 120 dibagi dengan 18 sama dengan 7. Maka banyak molekul air per satu molekul garam kristal tersebut yaitu 7. Nah, berarti bisa juga kita tuliskan nanti rumus dari senyawa kristalnya, yaitu MgSO4 titik 7H2O. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi atau reaktan yang habis dalam reaksi kimia. Contoh, reaktan dalam reaksi ini kan ada dua. Ini adalah reaktannya, ini adalah produknya. Nah, 80 gram metana dibakar dengan 160 gram oksigen. Ya. Berapa gram CO2 yang dihasilkan? 80 gram dibagi MR-nya. Gram per MR menghasilkan mol, 5 mol. Begitu juga dengan oksigennya, 162 bagi mol massa molar atau MR dari oksigen, gas oksigen yaitu O2, 32, 160 bagi 32 menghasilkan 5 mol. Kemudian kita lihat, nah di sini kan ada 2, sama-sama 5 mol. Berarti di sini 1. Jika di sini 5, maka di sini 2,5. Sehingga O2-nya habis. Nah, inilah yang dikatakan reaksi pembatas karena reaktan yang habis dalam reaksi kimia, yaitu di sini oksigen. Seperti itu. Oke, Pak. Mari kita menyimak penyelesaian contoh soal berikut. Contoh pertama. Diketahui reaksi nitrogen ditambah hidrogen menjadi amonia. Nah, jika hidrogen yang bereaksi adalah 12 mol, berapa mol nitrogen yang bereaksi dan berapa mol amonia yang terbentuk? H2 itu kan 12 mol. Nah, ditanyakan N2. N2 itu kan kita lihat di sini kan 1. Nah, dibanding dengan H2 3, berarti sepertiga dikali 12, berarti dia 4 mol. Sedangkan NH3 di sini kan 2. Nah, dibanding dengan H2 kan ada 3, berarti 2 per 3 kali 12, 8 mol. Sehingga mol N2 yang bereaksi 4 mol, dan mol NH3 yang terbentuk itu 8 mol. Nomor 2. Berapa gram gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 260 gram asetilen? C2H2 secara sempurna. Nah, kalau kita lihat, gas asetilen ditambah gas oksigen itu menghasilkan karbon dioksida tambah air dengan koefisien reaksi 2542. Diketahui tadi asetilennya itu kan 260 gram.
Dicari molnya berarti 260 dibagi MR-nya menghasilkan 10 mol. Kemudian untuk mencari oksigen berarti 5 per, nah yang diketahui kan ini 2, berarti 5 per 2 dikali 10 mol menghasilkan 25 mol. 25 mol kalau dikali 32 gram menjadi 800 gram. Seperti itu. Contoh 2. Sebanyak 32 gram metana CH4 dibakar dengan 160 gram oksigen O2. Berapa gram karbon dioksida yang dihasilkan? Ini reaksinya. Kita cari molnya metana. 32 dibagi MR-nya 16. Kemudian kita cari lagi molnya oksigen. 160 bagi 32. Di sini 2 mol, di sini 5 mol. Kita taruh di sini 2 mol. Karena di sini 2 mol, di sini 2, berarti 2 per 1 dikali 2 menjadi 4 mol. 2 dikurang 2, 0. Nah, berarti ini adalah reaksi pembatas karena dia habis. 5 dikurang 4, 1. Berarti oksigen sisa 1 mol. Gas karbon dioksida dihasilkan itu sama dengan 2 mol. Karena di sini direksinya dia 2. Kan di sini 2, 1, 2, 1 ya. Jadi kalau di sini 2, 4, 2, 4. Jadi 2 mol. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 2 mol. Kita ubah menjadi gram dikali 44. 44 gram per mol. Mol sama mol habis menjadi 88 gram. Sehingga soal ini bisa terjawabkan. Nah, contoh 3. 6 gram etana dibakar dengan oksigen sesuai dengan reaksi berikut. Hitung volume gas karbon dioksida yang terbentuk yang diukur pada keadaan standar. Sama seperti tadi, hingga mendapatkan 0,4 mol gas karbon dioksida. Karena 2 di sini kan 0,2, berarti di sini 7 per 2 dikali 0,2. Di sini 4 per 2 dikali 0,2. 6 per 2 dikali 0,2. Sehingga 0,2 ini bisa diabaikan karena kita fokus ke pertanyaan CO2. Nah, berarti kalau di sini 0,2 berarti di sini 4 per 2 ke 0,2, 0,4 dong. Maka yang tersisa adalah 0,4 mol juga. Nah, silahkan Anda menggunakan rumus pada keadaan standar. Nah, dikali 22,4 mol per liter per mol. 0,4 mol sama 22,4 liter per mol dikalikan sehingga molnya habis hingga menghasilkan 8,96 liter sehingga soal ini dapat terjawabkan. Nah, hukum-hukum kimia itu ada hukum Lavoisier di mana massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Kemudian ada hukum perbandingan tetap yaitu hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap. Kemudian hukum perbandingan berganda, hukum Dalton. Bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ada hukum-hukum gas, PV-NRT. Ada hukum Boyle. Hukum ini diturunkan dari persamaan gas ideal yang tadi ini. Ini adalah hukum gas ideal dengan kondisi sebagai berikut. N1 sama N2 dan P1 sama P2. Jikalau kondisinya seperti ini, maka P1 sama dengan P2 P2. Kemudian ada hukum Gay-Lussac ya. Volume gas-gas yang bereaksi dalam volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini merupakan perluasan hukum terdahulu dan diturunkan dalam keadaan harga N sama dengan N2. Sehingga persamaannya P1 V1 bagi T1 sama dengan P2 V2 bagi T2. Kemudian ada hukum
Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah mol yang sama. Dari pernyataan ini ditentukan bahwa pada keadaan STP 0 derajat Celcius 1 atmosfer, 1 mol setiap gas volumenya 22,4 liter. Volume ini disebut sebagai volume molar gas. STP itu standar temperatur and pressure. Temperaturnya 0 derajat Celcius, presurnya 1 atm. Jadi ketika keadaannya berada pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, maka dia dikatakan STP, standar temperature and pressure. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.